Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi di YouTube Bisnillah TV dalam acara Tanjakan Tanya Jawab Dadakan. Kali ini kita berjumpa lagi di tanjakan spesial mulu, pakai telur 2, karetnya 2, Masya Allah. Dan alhamdulillah nih, kesempatan kali ini tanjakan latarnya sedikit berbeda ya dari studio-studio Bisnillah yang sering kita saksikan di tanjakan sebelum-sebelumnya. Karena kali ini kita sedang berada di Ponpes Raudhah Al-Lawazi'in, pondok pesantren yang diasuh langsung, yang dibina langsung oleh guru kita Dr. Kiai Haji Izzat Sholeh Jailani MA. Karena sebagaimana namanya tanjakan spesial, yang pada episode sebelumnya kita wawancara, berbicara, ngobrol banyak dengan istri dari guru kita, yaitu Umma Siti Darnilah. Dan pada kesempatan yang bahagia ini kita kembali mewawancarai, bertanya kepada sosok sosok di balik kiai yang bisa dibilang penting juga ya. Nah, tapi kesempatan kali ini bukan dari keluarga kiai ya. Mungkin udah dianggap anak juga nih sebagai sama kiai ya, karena saking nurutnya ya. Kalau saya sih agak badal-badal dikit gitu ya. Masya Allah. Langsung saja semua penonton nebak-nebak siapa kita sapa aja langsung ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nih mungkin jamaah kiai yang dari dulu ikut kiai pasti nggak asing dengan muka beliau nih. Yang dulu di Mampang, di Pancoran, di Tegal, Parang, di Pejaten selalu ikut kiai, dan belakangan berapa tahun ini sudah tidak nampak, dan ini beliau ada di Bogor ya Ustaz ya. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah nih kita bertemu dengan Ustadz Aan, salah satu murid kalau dibilang kesayangan ya bisa jadi gitu ya Ustadz Aan ya. Murid kesayangan, murid paling nurut sih kalau kata saya ya. Dan ya yang makannya nggak banyak gitu. Kalau kru Bisnillah yang lain makannya banyak ya, berebutan gitu. Kalau Ustadz Aan kita aneh al-bakti kiai aja dah gitu, sisaan kiai aja dah gitu. Tapi Ustadz Aan tahu kiai makannya dikit jadi dapatnya banyak juga. gitu ya Ustadz Aan ya. Insyaallah ini sebelumnya biar pemirsa yang belum tahu jadi tahu, kita Ustadz Aan boleh bercerita sedikit sih, Ustadz Aan itu siapa sih sebenarnya gitu. Ayo silakan Ustadz Aan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Labib sebelumnya gitu. Tadi Ustaz Labib nanya siapa sih Ustadz Aan gitu ya. Ya kalau ditanya Ustadz Aan siapa? Ya aneh sih bukan siapa-siapa gitu ya Ustadz ya. Aneh itu ya sama kayak antum gitu, muridnya kiai gitu kan. Sama kayak yang lainnya, pelajar ilmu agama kayak gitu, penuntut ilmu. Cuman bedanya gitu, alhamdulillah gitu, dengan izin Allah dikasih amanah gitu ya, dikasih kepercayaan sama kiai gitu untuk sekarang untuk menjadi wakil kiai di pondok pesantren ya Raudhah Al-Lawazi'in di Megamendung Bogor gitu. Kalau aneh sih asli gitu ya, bukan Jakarta gitu ya. Bukan orang asli Jakarta pemirsa. Iya, kiai orang Jakarta asli Betawi. Cuman kalau aneh sendiri bukan gitu, bukan asli Jakarta. Aneh di Jakarta pendatang. Oh, orang pendatang. Gitu, pendatang. Aneh asli Bogor, Cilebut. Gitu. Sama sih Betawi juga, cuman Betawi pinggir. Oh, Betawi pinggir, bukan orang Sunda ya Ustadz Aan ya? Iya, kalau lebih condongnya sih ke Betawi gitu ya. Iya, Betawi, walaupun Bogor gitu ya. Betawi Bogor gitu. Iya, Bogor Jawa Barat, cuman dominannya gitu, condongnya itu dari kebudayaan itu ke Betawi. Oh, Betawi. Gitu ya. Masih ada nya gitu ya? Enggak sih. Oh, udah enggak ada Mau saya gua. Oh, gua, bukan gue. Asli Bogor gitu ya, Cilebut. Orang tua gitu, Umi ibu di Bogor juga asli Cilebut.
bapak juga asli Cilebut gitu ya. Kakek, nenek, ke atas, buyut segala macam semuanya asli Cilebut. Gitu. Jadi memang asli Cilebut gitu. Cuman di Jakarta itu pendatang, tepatnya itu tahun 2010. 2010. Tepatnya berarti 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu datang ke Jakarta kayak gitu. Bukan pengen ngaji, saat cuman kuliah. Oh, kuliah. Dulu kuliah gitu. Kuliah di mana tuh, Ustaz? Kuliah dulu di Paramadina, Universitas Paramadina tuh di Universitas Paramadina. Mampang. Dulu lagi pas ane kuliah tuh masih rektornya masih Pak Anies. Pak Anies Baswedan. Oh, Masya Allah. Iya. Gitu. Dulu ya udah tuh. Ane asli Bogor, di Jakarta itu ya pendatang gitu. Jadi cuman alhamdulillah gitu. Di Jakarta itu ane berarti 9 tahun kali ya, 9 tahun. 2010 sampai 2019. 2019. Sebelum pada akhirnya 2019 itu dikasih amanah sama Kiai, disuruh diperintah sama Kiai di pesantren gitu. Di Bogor lagi, balik ke Bogor lagi gitu. Masya Allah, ya kalau kita dengar tuh itu baru sedikit itu ya. Ustadz Aan awal mulanya orang mana, asli mana, ternyata bukan wong Jakarta loh, wong Bogor ya Ustadz Aan. Bogor. Wong Cilebut gitu ya. Masya Allah. Emang kalau saya lihat di Jakarta ya, di Buncit, di Mampang, saya nggak pernah lihat nih di tongkrongan ada Ustadz Aan gitu. Mukanya bukan muka orang Buncit ya Ustadz Aan ya. Masya Allah, tadi udah ceritain juga Ustadz Aan pendatang ke Jakarta, tapi kok bisa gitu ya jadi murid kesayangan, dan tadi kalau kata Ustadz Aan juga bisa dibilang mendapatkan amanah Masya Allah ya untuk menjadi wakil di pondok yang kiai kita, guru kita sedang membina ya. Tapi sebelumnya kita kepoin dulu, gimana sih awal mula Ustadz Aan tuh ikut ngaji atau kenal sama Pak Kiai gitu Ustadz Aan? Kok bisa kenal sama Kiai Izat gitu, bapak guru kita gitu? Ya, datang 2010 ke Jakarta gitu ya. Nggak langsung kenal sama Kiai dong. Iya, nggak kenal gitu. langsung. Nggak kenal siapa Kiai, keluarga Kiai, nggak kenal gitu. Cuman dulu datang ke Jakarta kuliah gitu. Iya. Dulu sambil ada tuh di hati tuh ya. Iya. Sambil doa sama Allah. Ya Allah, saya pengen jadi orang baik. Gitu. Dulu saya datang ke Jakarta tuh sambil kuliah, cuman ada tuh satu doa yang memang saya tuh doanya tuh hampir mungkin di setiap jalan gitu, nggak habis sholat gitu doang gitu, sambil setiap jalan sambil ya udah ngelangkah merenung, ya Allah saya pengen jadi orang baik. Itu tuh doa yang memang saya bawa dari dari Bogor ke Jakarta itu tuh. Iya, Di samping pihak kuliah ya. Cuman doa doa yang memang tidak bisa ditipu gitu ya, yang memang tulus dalam hati itu. Ya Allah saya pengen jadi orang baik. Masya Allah. Kenapa saya muncul tuh doa seperti itu? Saya akui gitu. Saya akui sebelum ngaji gitu ya. Sebelum ngaji lebih khusus sama Kiai gitu. Sebelum ngaji sama Kiai, saya tuh nggak punya ilmu apa-apa. Nggak pernah tahu ngaji itu apa sih sebenarnya. Masya Allah. Yang aneh tahu tuh ngaji tuh udah ngaji Quran, udah gitu doang. Ngaji Quran aja udah gitu ya. Mau kemana ngaji? Oh ya udah, yang di mindsetan itu udah ngaji, udah berarti ngaji Quran dia tuh, gitu baca Quran gitu. Cuma tuh sambil doa ya Allah pengen jadi orang baik gitu. Dulu ceritanya kan lagi kuliah kan dikasih tuh ya kayak tempat asrama. Oh iya, gitu, asrama. Seangkatan gitu kan. Seangkatan dikasih tempat asrama. Tinggalnya dulu di Gang Haji Ali. Oh, Gang Haji Ali. Gang Haji Ali ya, di situ. Dekat Gang Haji rumah Ali di situ Kiai ya, dekat rumah Kiai di situ. Ada tuh ceritanya warga sekitar pemuda di situ ya. Dulu karena alhamdulillah gitu aneh rajin ke musola gitu. Aktif juga ya musola. Tuh ceritanya pemuda itu kayaknya dia peduli gitu ya. Dia bingung, ini kok kayaknya muda-muda kok rajin banget musola. Iya. Dia nanya tuh gitu, Bang, gitu,
Nah, dia langsung aja gitu ngaji yuk gitu. Dia kan ngajakin ngaji itu. Namanya tuh Ahmad Khulaifi. Ahmad Khulaifi. Gitu. Ahmad Khulaifi dekat rumah. Masih ikut kiai itu sampai sekarang. Nah, itu murid kiai. Masih Ya, murid kiai itu, murid mungkin angkatan pertama kali Iya, ya Masya atau gitu. Diajakin sama beliau Ahmad Khulaifi gitu. Ngaji yuk gitu. Ya katanya mau banget. Di mana tuh gitu. Di situ tuh ada namanya itu Kiai Haji Izzat kayak gitu, Kiai Izzat gitu. Oh di mana tuh? Ngaji apa sih kayak gitu. Ini kan nggak paham dong ngaji apa gitu. Tuh ngaji kitab. Gitu nih bilang aneh nggak bisa tapi udah datang aja dulu. Gitu datang dulu kayak gitu. Ya udah tuh kan dulu ngaji tuh di rumah Kiai itu kan hari pagi tuh Senin sama Rabu tuh. Senin sama Rabu pagi tuh. Ngaji tentang apa ilmu kitab kita ilmu fikih gitu ya, ilmu fikih. Datang hari Senin dulu datang udah ketemu sama kiai gitu ditanya dari mana dari Madinah gitu kan ya udah mau ngaji ya udah yang lain tuh masih ingat banget tuh pengalaman masih ingat awal pertama kali ngaji sama kiai adalah bulan Februari tahun 2011. Masya Allah masih ingat tuh ya awal mula ngaji itu ya. Di rumah kiai waktu itu saat di rumah kiai iya Februari tahun 2011 gitu ingat banget pas datang ngaji yang lain tuh pada pegang kitab semua kitabnya udah tebel-tebel gitu. Aneh ngeliatin ini orang pada pakai kitab semua. Iya, pada baca apaan gitu baca apaan banget tidak itu tuh pertama kali aneh ngelihat kitab kuning di situ. Kitab kuning baru pertama kali aneh ngelihat kitab kuning gitu. Pertama kali di situ, pertama kali aneh ngaji kitab kuning di situ. Dan saat itu aneh masih ya udah bawa alat tulis, bawa catatan gitu ya buat nyatet gitu. Awal mula ketemu kiai di situ udah tuh masih ingat Februari 2011 mungkin ya itu saya yakin itu aneh yakin itu jawaban Allah tuh dari doa ya Allah pengen jadi orang baik. Masya Allah gitu. Ini karena sesuai hadis Nabi Muhammad SAW gitu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalam orang itu, maka Allah akan memberikan kepada dirinya adalah pemahaman agama. Mungkin keinget tuh setelah setahun 2 tahun ngaji sama kiai, ya Allah mungkin ini nih gitu, mungkin gitu Allah ridho gitu, saya pengen jadi orang baik kayak gitu. Salah satu caranya itu dengan ngaji. Masya Allah. Gitu. Iya. Dulu Allah tuh nggak memberi jalannya dengan anak ikut toriko zikir kajian nggak ikut nggak kayak majlis yang besar kayak gitu. Cuman Allah ngasih jalannya itu tuh dengan ilmu, dengan ngaji kayak gitu tuh. Itu jadi mungkin kalau kita mau jadi orang baik tuh nggak ada lain di situ tuh mengkaji kitab-kitab. Masya Allah. Mungkin gitu pengalaman yang aneh rasakan pertama kali aneh ketemu sama kiai gitu Ustaz. Insya Allah pemirsa ya, kalau kita dengar ya aneh juga merinding dengan doa ya Allah pengen jadi orang baik, dipertemukan sama orang baik juga, dipertemukan sama guru kita. Masya Allah. Dan awal mula nggak tahu apa-apa ya, berarti itu Ustaz Aan itu bukan background dari pesantren gitu Ustaz Aan ya? Enggak, umum dari SD SMP, SMA, kuliah umum. Masya Allah. Cuman memang itu satu doa yang memang nggak pernah lewat gitu, mau lagi jalan, mau lagi apa gitu. Ya Allah pengen jadi orang baik gitu doang. Masya Allah. Ya Allah pengen jadi orang baik gitu. Berarti awal bukan pengen jadi ustadz, pengen jadi nantinya pengen ngajar, enggak. Udah jadi pengen orang baik cukup aja gitu. Pengen jadi orang baik, udah gitu doang. Masya Allah emang ya the power of doa ya. Masya Allah pengen jadi orang baik, dipertemukan orang baik. Ya sekarang kita lihat Ustaz Aan gimana sekarang, baik banget. Masya Allah. Ini kalau aneh mampir ke pondok pesantren nih pasti Ustaz Labib mau air teh. Masya Allah aneh emang aneh pengen kan ya, boleh Ustaz Aan bolunya 2 gitu. Sama bolu. Masya Allah nih. Terus
dari situ antum udah rutin tuh ya ikut ngaji sama kiai ya. Pas awal diajak sama Ustadz Ahmad Sulaifi gitu ya. Iya. Itu udah mulai kenal sama Mulai, kiai, iya. udah mulai ikut ngaji Mulai sama ikut kiai. mingguan tuh ya, Senin, Rabu. Cuman dulu pas awal-awal Ustaz, ya namanya kita basic umum ya, Iya. dari kecil umum kayak gitu. Ketika disuguhin yang model-model begitu, Iya, kaget kitab-kitab dong. kuning kaget pasti. Ada tuh rasa bosan. Iya. Sempet tuh aneh berapa tuh? 3 bulan, 4 bulan aneh nggak nongol, Nggak ngaji. nggak ngaji. Masya Allah. Awal sempet gitu. Kenapa? Cuman tuh doa-doa itu tetap ada tuh. Pengen jadi orang baik. Cuman tuh ada rasa malas ketika itu. Iya, ada rasa goyang juga ya. Ada rasa goyang, malas, belum kuat banget. Belum kuatnya kenapa? Karena memang awalnya dari memang umum. Iya, itu dunia baru buat setelaan ya. Dunia baru banget, iya dunia baru banget itu. Wah, sempat itu juga Senin Rabu sempat ngaji sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sempat hilang 3 bulan. Cuman pada akhirnya gitu Allah nyuruhin ke situ lagi. Masya Allah. Gitu, datang lagi ngaji datang lagi ya dengan rasa malu gitu ya. Iya. Gimana sih komisi kita udah Iya, sering jarang ngaji, nongol, jarang nongol, gitu. tiba-tiba nongol kayak Tanyain gitu. mana gitu. Nggak tahu tuh ya nanyain apa enggak ya, soalnya kan aneh kan siapa aneh gitu kan Oh, ya, iya. bukan orang situ, bukan warga situ, nggak tahu kiai. Aneh juga nggak ngarepin dulu itu kiai nanyain apa enggak, yang penting aneh udah ngaji gitu. Alhamdulillah ada guru yang masih muda, wah udah ngomongnya tuh jelas banget kayak gitu. Sampai sempet dulu tuh gini, ada yang ngajakin ngaji gitu, sama kiai yang udah sepuh gitu. Iya. Kiai sepuh kan, kiai sepuh tuh keberkahannya luar biasa dong. Iya, Masya Allah. Ya kan? Ada yang ngajakin begitu, terus tapi bentrok tuh Sama pengajian sama Kiai Izzat. pengajian Kiai Izzat. Cuman ketika ada yang nawarin tuh temen lagi gitu, cuman bukan Ahmad Khulaifi, Iya, ada bukan temen Ustaz yang Ahmad lain Khulaifi. gitu, ngaji yuk ke kayak ini gitu, udah sepuh, kita ngambil keberkahan kayak gitu. Pernah ikut sekali 2 kali gitu, cuman pada akhirnya minta maaf nih kayak gitu, aneh kayaknya mau ngaji di kayak Izzat aja deh gitu. Iya. Kenapa gitu? Yang aneh cari itu bukan cuma masalah keberkahan doang. Yang aneh cari itu keberkahan emang penting gitu, Iya, aneh bilang. tapi cuman yang aneh cari itu apa? Ilmu. Iya. Gitu, ilmu gitu. Saya yang aneh rasain ketika aneh ngedengar tuh kan namanya ulama yang udah sepuh gitu, ngomongnya udah nggak jelas Iya, kayak gitu. Kita ngejelasin, dia nerangin, kita nggak kedengeran. Udah begini tetap nggak kedengeran. Wah, ini gimana nih? Ilmu jadi Iya. kayak wah, nggak dapet nih dari ilmu nih, dari manfaat ilmu. Udah tuh akhirnya bukannya nggak mau ngaji sama kiai itu ya. Iya, bukan Akhirnya balik tuh ikut sama kiai itu. Mulai dari situ tuh. Udah tuh bukan ngaji di rumah doang tuh. Cuman setiap ada kiai ngaji di luar Di gitu, masjid, di pengajian musola di masjid. gitu ya. Bilang gitu apa kiai gitu, mau ikut ngaji pengajian yang di luar kayak kira-kira jadwalnya di mana aja ya, hari apa aja ya, kayak gitu nanyain terus. Udah akhirnya mulai pelan-pelan gitu, nggak setiap hari dulu, nggak langsung, pelan-pelan gitu. Ada 1, 2, 3 masjid yang ikut hadir, ikut pelan-pelan. Terus itu tuh terus tuh rutin kesini. Akhirnya memang rutin tuh sampai setiap pengajian kiai kayak gitu, semuanya rutin. Itu jadi dari awal antum ikut ngaji ke masjid-masjid itu belum bonceng kiai ya? Belum. Masih ikut Pas motor awal sendiri masih aja ikut, gitu motor ya? sendiri Motor gitu. sendiri gitu ya? Motor sendiri Dan gitu. awal mula antum jadi nganter kiai ngaji di masjid A, masjid B itu gimana? Antum mengajukan diri atau gimana itu? Dulu awalnya itu ada tuh, pernah sekali pas awal itu kiai apalagi ada, pokoknya nggak bisa pergi sendiri aja gitu ya. Iya. Aneh udah standby tuh di rumah kiai gitu kan. Biasanya walaupun nggak boncengan, cuman aneh biasanya dulu nyamper dulu tuh kiai. Oh, antum tetap ke rumah kiai, jalan bareng sama mau kiai. jalan bareng gitu ngikutin. Oh, iya, tapi walaupun satu nggak motor, satu boncengan motor. gitu. Iya. Ngikutin dulu gitu. Cuman pada dulu pernah tuh kiai itu nggak bisa pokoknya bawa Iya. motor sendiri. Aneh boleh bareng nggak?
Bonceng. Oh, gitu. boleh banget kayak, boleh banget. Masya Allah, itu Nah, seneng banget tuh ya. Seneng banget, seneng banget tuh. Mulai dari situ tuh pas pulang bilang gitu. Pas pulang selesai gitu biasa gitu. Oke. Mudah-mudahan kedepannya apa bisa ini kayak Istiqomah. bisa ikut apa nganter ngeboncengin gitu Iya, kayak. terus-terusan gitu ya. Kayak jawabnya gitu. Nih insya Allah. Nah gitu cukup tuh kayak gitu. Awal mulanya gitu aneh apa? Jadi mengajukan diri. Mengajukan akhirnya, diri gitu. ya. Awalnya tapi Kiai yang Awalnya tuh ada tuh satu momen yang Kiai itu nggak bisa bawa motor sendiri. gitu ya. Jadi Nah, mereka tuh emang Allah semua yang atur ya saat aneh. gitu. Akhirnya saat awalnya dulu aneh juga malu. Iya. Malu buat bilang. Iya kayak nggak enakan padahal gitu ya kayak pengen, gitu. gimana ya kayak mau nggak ya aneh boncengin Ternyata, gitu ya. Masya Allah. Dan itu motornya masih motor jadul kali gitu pas itu saat aneh. Dulu Apa tuh aneh motornya? pakai Masih itu ingat tuh Matic. Oh, masih Matic. Beat. Oh, Beat Beat Matic. dulu masih kayak Beat. Masya Allah. Dan juga buat pemirsa nih yang belum tahu, awal mula Bismillah TV ini berdiri, kru pertamanya nih Ustaz Aan. Sebelum aneh ikut dalam Bismillah ya, bukan ya bantu-bantu dalam Bismillah, Ustaz Aan ini yang pertama kali. Dari pakai HP ya Ustaz Aan dulu ya. HP dulu HP. Pakai HP iya. kecil gitu ya, dimiringin gitu ya. Masya Allah itu di YouTube kalau pemirsa scroll YouTube bawah tuh itu tuh pakai HP jadul, tuh ya, pakai jadul banget sih. Sampai sekarang alhamdulillah Bismillah TV udah banyak memberikan manfaat, udah banyak donatur juga setelah alhamdulillah Bismillah TV, ada yang ngasih kamera, ada yang ya memberikan laptop ini segala macamnya, dan alhamdulillah sampai sekarang Bismillah TV ini bisa memberikan manfaat untuk umat. Oh, gitu, lebih jaya pasti Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah tuh baru sedikit hal yang kita kulik dari Ustaz Aan, Masya Allah itu udah banyak banget hikmah-hikmah yang bisa kita ambil tuh, khususnya untuk saya sendiri gitu sebagai muridnya yang ya masih bolong-bolong ngajinya. Masya Allah. Dan itu awal mula kenalnya Ustaz Aan sama Kiai gitu ya, dan awal mula ngajinya Ustaz Aan sama Kiai. Dan saya juga pengen kulik nih Ustaz Aan sedikit. Dan sekarang nih Ustaz Aan kalau pemirsa tahu jadi wakil di Ponpes Rodo Al-Wazi yang Kiai sekarang bina ya, Kiai guru kita bina. Itu awal mulanya gimana tuh Ustaz Aan? Antum dapat amanah yang subhanallah berkah buat gitu Ustaz Aan. Awal mula ya itu ya 2019 itu ya. 2019 setelah acara Maulid pertama yang diselenggarakan bulan November di 2019 di pesantren ya. Oh, di pesantren. Al-Wadi di Megamendung. Selang seminggu gitu ya. Kiai bilang gitu, An, pesantren kan udah ngadain Maulid tuh. Berarti udah dibuka tuh kan awal mula berdiri tuh ya. Awal mula berdiri milad sekaligus Maulid. Maulid sekaligus Milad pondok. tahun berdirinya Yeah. pesantren gitu. Kalau misalnya pesantrennya udah dibuka, cuman kok belum dimulai gitu. Udah kesanaan gitu. Kaget dong Iya gitu. dong. Wah. Pertama gitu ya. Pertama aneh tuh di sini di menjadi wakil kayak diem di pesantren itu sebenarnya bukan kemauan. Gitu ya. Bukan kemauan gitu. Aneh ngerasa aneh siapa dibandingin murid-murid kiai ya yang lain ya. Mungkin aneh kali yang paling belet kali ya, yang paling sampai sekarang gitu masalah baca gitu. Aneh masalah itu masih nggak bisa kayak gitu. Mungkin kenapa aneh bisa diamanahkan di sini gitu ya. Mungkin karena berkah dari seorang guru. Masya Allah. Itu sih nggak lebih gitu. Kalau ngandelin pinter jauh banget. Insya Allah. Terus juga kalau misalnya ngandelin kiai dari nama gitu, misalnya dari nama sosok misalnya siapa yang ada di pesantren ini, Aan, Andrian, siapa? Nggak ada yang kenal. Cuman kiai nggak ngelihat itu semua. Kiai nggak ngelihat anak itu pinter, nggak ngelihat anak itu apalagi apa dari harta, jauh. Kiai itu jauh. Dari ngelihat anak itu anak siapa, enggak gitu. Itu Kiai itu akhirnya kenapa nunjukannya gitu, karena mungkin aneh ini ya kali ya nurut kali nurut gitu ya. kali ya. Nurut ya. Kayaknya sih itu tuh nurut ya. nurut. An ini Siap Kiai Kiai. siap, cuma kata-kata itu doang. Siap Kiai. Siap Kiai. Kalau sekarang udah bukan siap jadi aman Kiai. Aman guru. Terus di Jakarta gitu, tolong ini tolong anterin anak-anak ini sekolah
Siap Kiai. Masya Tolong Allah. beliin ini. Siap Kiai. Masya Udah, Allah. jawabannya cuma paling itu ya, sebisa aneh yang aneh lakuin ya. Ya ketika aneh nggak bisa, ya aneh bilang maaf Kiai nggak bisa gitu. Nggak. Cuman kalau lagi bisa gitu, nggak gimana. Udah siap Kiai. Udah jawabannya gitu aja. Pas lagi Masya apa WA Allah. gitu. Siap Kiai. Gitu. Masya Sampai Allah. sekarang gitu. Siap Kiai. Jawabannya udah. Udah siap Kiai itu. Siap Kiai. Sataan nih, siap Kiai. Gitu itu gitu ya, sebisa yang aneh lakuin begitu gitu ya. Cuman banyak ya hal-hal yang aneh nggak bisa turutin apa perintah Kiai, banyak itu mau banyak, cuman selagi aneh bisa gitu, itu jawaban aneh paling. Masya Siap Allah. Kiai. Siap Kiai. Dan aneh mau nanya, perasaan antum tuh gimana pas Kiai nawarin gitu? Apakah bingung ataukah senang ataukah ya gimana ya, campur aduk atau gimana Ustazan? Kalau seneng enggak, Kalau seneng enggak ya, malah jadi enggak. kayak Pertama, beban gitu. beban. Insya Allah. beban ya. Kalau misalnya mau nolak Iya. gitu. Pernah pesantren gitu, apa namanya, udah diem pesantren, aneh kan di sini gitu. Aneh bilang sempet Kiai maaf, nggak punya apa-apaan, ngaji masih nggak bisa, itu misalnya murid yang lain Kiai gitu. Udah di sana udah Kiai jawabnya begitu aja. Iya. Udah aneh di sana udah begitu doang, udah nggak bisa gimana lagi, udah gitu juga sana. Siap Kiai. Masya Ya padahal Allah. itu siapnya Siap, gitu tuh. Kiai. Siap Kiai. Masya Allah. sambil ada bingung. Wah, Iya. gimana? Siap di mulut tapi otak ya Allah gimana nih gitu ya. Nyantren belum pernah kayak gitu. Ngalamin keadaan-keadaan pesantren belum pernah kayak gitu. Buat ngajar anak pesantren belum pernah. Ngaji Dia baru ya berapa ngaji tahun begitu gitu ya. masih Insya Allah. banyak nggak benernya kayak gitu. Wah ini gimana, sambil wah bingung gimana. Cuman itu sebisa mungkin aneh gitu ya, sebisa mungkin apa yang aneh bisa coba kerjain gitu, apa yang Kiai perintah gitu. Itu jawabnya siap Kiai gitu ya. Masya Allah, intinya Gitu aja sih. siap Kiai gitu. Siap Kiai aja, jangan aman. Aman guru, kalau aman belum tentu aman. Kalau siap udah tentu siap. Gitu ya paling. Masya Allah ya. Kalau misalnya tadi kata Ustazan awal mula ditawarin sama Kiai ya kayak kaget gitu Ustazan ya. Kaget. Bingung gitu. Tapi setelah bertahun berjalannya waktu itu rasa itu udah hilang sampai akhirnya menemukan jodohnya di pesantren ini. Gimana ceritanya, kita langsung aja tanya nih Ustazan. Jadi itu awalnya deg-degan jadi malah seneng banget tuh kayak Ustazan. Bisa diceritain tuh gimana berkahnya itu. Iya, alhamdulillah itu ya. Ya. Benar kata Labib ya, berkah ya, lagi-lagi berkah, lagi-lagi berkah dari guru, berkah dari ilmu gitu ya. Semuanya kalau mau ngejar keberkahan itu jangan jauh gitu dari dua hal itu tuh. Jangan pernah luput dari dua hal itu. Guru sama ilmu gitu. Yang aneh yang aneh Rasain. rasain, pengalaman begitu tuh. Guru sama ilmu. Gitu ya. Sebisa mungkin itu ya, itu dari guru kayak gitu. Termasuk gitu tuh ya, bisa lagi ya masalah Jodoh ya? jodoh ya, Masya pasangan ya Allah. gitu. Itu gimana itu Ustazan? Ya dulu pas lagi awal di sini sih belum sampai pengen banget nikah kali gitu ya, belum San, ya. mikirin Pas banget awal. Aduh, ayo kata Uma gimana tuh? Sempat minta dinikahin sama Kiai. Iya. Oh gitu. Iya benar gitu, ingat tuh. Masya Allah. Iya dulu pas lagi ngaji tuh ya, lagi pas ngaji Jakarta. Heeh. Sempet tuh ya punya rasa gitu ya ke perempuan gitu ya. Ya, Sano. Rasa gitu ya. Sama Sano ya. Saya juga nggak tahu. Kayak tahu, Oke, tahu gitu. Tanya Kiai ya. Bilang gitu. Bilang kayak gitu. Kalau aneh gitu ya langsung belak-belakan gitu. Kayak demen sama dia. Langsung bilang gitu ya. Langsung bilang demen sama dia kayak gitu. Kata kayak tar duluan. Nah gitu. Kayak cuma bilang gitu. Tar duluan. Kalau nggak salah dulu nginjeknya tahun 2017, 18 lah gitu ya. 2017, 2018 gitu.
iya kayak gitu. Cuman ya cuma bilang aja gitu kayak suka sama dia tuh kayak gitu. Kayak ini cakep juga gitu. Iya, kata kayak Boleh ya, lah. kata kayak ya sabar dulu gitu, pesantren dulu, kata kayak gitu, pesantren dulu gitu. Ngaji dulu gitu. Ngaji duluan gitu, jangan mikirin perempuan, ngaji Masya dulu, Allah. ngaji gitu, jangan perempuan gitu. Ya, lanjut Gue Ustaz. inget dah, oke gitu. Oke, ngaji duluan kayak gitu. Wah, takutan tuh artinya, wah ini jangan sampai kenal cewek dulu nih, kayak gitu kan. Iya emang itu ya bencana dari orang penuntut ilmu tuh kalau kata kiai gitu ya. Ya itu perempuan gitu ya. Lanjut Ustaz. Gitu kan. Masya Allah. Ya akhirnya ikutin gitu apa kata kiai gitu. Di pesantren Iya makanya. ngajar anak-anak gitu. Enggak karena anak-anak yang ngaji tuh mungkin kayaknya wah kalau sadaan doa sendiri kayaknya nggak cukup nih gitu, nggak bisa nih sadap lagi kan banyak yang perempuannya nih gitu. Ya, kiai nyari tuh minta tolong ke sini warga untuk apa cari ini guru perempuan nih kayak gitu. Ya udah tuh Awalnya akhirnya ada tuh datang masih inget tuh perempuan tuh ke baju merah. Masya Allah, diinget tuh. Ke baju merah. Untung napak ya Ustaz ya. Kalau nggak napak serem juga. Masya Allah, ada fotonya. Itu masa dulu ada ya kiai Ustazah Uma Siti Ramila Ustazah gitu ya, istri kiai sama kakak kiai itu Ustazah Nadia. Itu ingat banget tuh, masih ingat kayak gitu, masih ingat banget. Cuman dulu pas lagi awal tuh belum ada feel, belum ada rasa lagi tuh ya, belum ada rasa. Cuman ternyata kan terus kan dia tuh perempuan tuh ngajar seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan kayak gitu ngeliat. Cakep juga gitu ya. Juga nih. Iya. Cakep juga. Manis ya. Iya, kayaknya gayanya juga nggak gaya-gaya apa ya? Nggak gaya kayak perempuan gimana ya? Cengengesan, nggak tomboy. Pokoknya kalem dah gitu ya. Ngeliatnya kayak kalem gitu. Tipe gue nih gitu ya. Iya. Ngeliat gitu enak aja gitu. Enak gitu. Terus udah awal mula ada seret gitu ya. Nah di situ tuh merhatiin. Jadi sambil ngajar, sambil merhatiin perempuan setelah Masya Allah, itu jadi nggak fokus gitu tuh begitu Mas. Nggak baik gitu, jadi nggak fokus tuh Ustaznya. Wah, akhirnya nggak fokus nih. Akhirnya bilang kiai. Dulu ingat tuh hari Sabtu. Aneh tuh ziarah tuh ke daerah Cianjur. Sambil di perjalanan gitu. Aneh udah WA-WA-an tuh sama si perempuan, chat-chatan gitu. Aneh bilang, "Ntar Bo pas lagi kayak ada di sini." Enggak, nanti Rebo mau ngelamar. Nah, Aneh bilang begitu langsung. Masya Allah. Bilang seminggu sebelumnya Aneh demen gitu. Terus Aneh bilang tuh lagi pas Sabtu sambil perjalanan ziarah tuh ke Cianjur, Aneh bilang tuh cetan sama dia tuh. Nanti Rabu ngelamar. Rabu mau ngelamar. Masya Allah, itu kayak udah tahu? Kayak belum. Ke dia dulu tuh supaya dia nggak kaget gitu kan. Dia kaget gitu. Selesai tuh ziarah gitu. Minggu Aneh pulang ke Bogor, ke rumah Umi dulu. Ya. Nah, orang tua tuh ibu gitu kan. Bilang, "Mi, ini mau ngelamar." Masya Allah. Kaget dong, Iya tiba-tiba. Anda aja kaget Mau ngelamar kayak gitu. Nah gitu. Umi nih itu ibu udah setuju nih, udah oke deh. Cuman harus bilang Kiai dulu nih, nih harus lapor gitu. Yeah. Telepon dulu tuh. Lapor. Pas minggu sore telepon Kiai gitu.
Kiai mau Rabu mau itu Kiai mau ngelamar Ayu. Namanya kan Ayu. Oh, Ayu. Gitu namanya Ayu. Iya. Mau ngelamar Ayu Rabu. Gitu. Kayak kaget juga Kiai. Pokoknya kaget gitu. Iya, ibarat kata Kiai, ini saya ambil buat jadi guru kok jadi buat jadiin istri gitu ya. Gitu. Kemarin bilang belum ada rasa. Sekarang tiba-tiba mau ngelamar. Kata Kiai, aneh ngelamar bukan hal-hal yang sepele, bukan sembarangan. Udah dibawa ini, bawa itu, ngomongin ini, ngomongin itu. Yaudah An, besok Senin datang ke rumah aneh ke Jakarta. Sama Umi ke Jakarta. Siap Kiai? Biasa tuh. Siap Kiai. Gitu. Masya Allah. Udah tuh Senin gitu. Bawa motor dari Cilebut tuh, Bogor ke rumah Kiai, Mampang. Udah ngobrol-ngobrol, siapin ini pokoknya nyiapin kayak gitu. Nah itu akhirnya Rabu datang ke rumah perempuan, bener ngelamar. Masya Allah. Itu saat. Terus dari lamaran ke nikahnya gimana tuh Ustaz? Nah itu sebenarnya tuh aneh pengen langsung nikah tuh Ustaz. Sebenarnya aneh mau langsung nikah. Masya Allah, nggak sabaran banget sih Sataan. Kiai langsung nikahin aja Kiai. Masya Allah. Dia bilang begitu gitu. Kan Kiai kan dikenalnya kan sama murid-muridnya spesialis tuh Kiai itu. Spesialis kalau misalnya ada orang yang lamaran langsung nggak pakai entar dah, langsung lamar langsung nikahin gitu kan. Wah Kiai pasti setuju nih. Iya. Bilang dia pasti Udah setuju nih. dua ya, Udah seneng. pede ya. Ternyata Kiai kata Kiai, ntar dulu kita nanti pakai resepsi, pakai acara gitu. Ternyata ketika itu lagi awal mulanya COVID-19. COVID. Ya akhirnya diundur. Kita tuh lamaran kalau nggak salah bulan Februari tuh 2020. Diundur sampai akhirnya tuh ditetapkan jadwal Agustus. Agustus gitu Ustaz. Agustus ya langsung dinikahin itu Ustaz. Masya Allah itu. Keberkahan guru, keberkahan ngaji gitu Ustaz. Sampai dikaruniai sekarang satu anak ya. Alhamdulillah. Putri ya. Dia Satu orang putri, Masya Allah. Itu baru satu ya, bukan satu-satunya. Ya. Masya Allah. Siap Kiai, intinya gitu ya. Siap Kiai, bukan aman guru, beda. Masya Allah. Terus kalau misalnya ada juga nih cerita nih Satan, aneh denger dari murid ke murid, dari murid ke murid, boleh ceritain guys nih tentang menurutnya Satan yang habis nikah, yang masalah kasur Ustaz. Nah, boleh kan diceritain? Kalau Satan yang ceritain, pengen ceritain nih. Ini kayaknya lucu nih habis ceritain. Gimana Satan? Boleh? Oh, betul ya? Hah? Oh, sudah tuh cut. Gak boleh? Jangan itu mah. Jangan dong ya, nggak usah ya. Siap. Itu hal lucu sih, hal lucu. Ya udah biar kepo aja, biar kepo. Dan terus Sataan nih, dari awal Sataan ngaji sama Kiai, nganterin Kiai, sampai akhirnya Sataan alhamdulillah bisa ya kayak ngasih amanah buat jadi wakil Kiai di pondok pesantren. Itu tuh gimana ya? Kan ibarat kata itu Kiai itu udah jadi orang tua kedua ya Sataan ya. Ya orang tua kedua. Dan yang aneh mau nanya, orang tua pertama antum tuh gimana gitu responnya Ustaz? Ataukah kaget ataukah senang? Masya Allah anak gue udah bisa disantren orang gitu, disantren Kiai gitu. Gimana? Pasti kalau kaget pasti ya gitu. Pertama kenapa? Ya murid-muridnya Pak Kiai pasti wah pinter-pinter kayak gitu kan ya. Pada bisa ngomong kayak gitu ya, jujur-jujuran aja gitu Ustaz ya. Aneh tipikal mungkin ya murid Kiai gitu ya yang nggak bisa ngomong gitu Ustaz. Artinya ngomong buat demam panggung kali gitu Ustaz. Demam panggung. Demam panggung bisa, gitu ya. Demam panggung ngomong apa? Kayak gitu ya. Orang tua kaget tuh Umi gitu ya. Kalau bapak gitu ya enggak, karena beliau meninggal tuh ya, almarhum 2014. Oh masih ingat gitu, dulu 2014 gitu. Alhamdulillahnya gitu ya, almarhum gitu bapak
pernah silaturahmi ke kiai gitu ya, Rumah kiai. pernah ke kiai gitu. Dulu ane wisuda gitu ya, wisuda ane inget tuh tanggal 12 April 2014 tuh ane wisuda kuliah. Bapak orang tua gitu ya datang ke Jakarta gitu. Sekalian tuh orang tua tuh bapak sama ibu mau ke rumah kiai gitu, mau tahu, penasaran ke gurunya gurunya Aan yang mana sih gitu, sampai gitu jarang banget pulang ke rumah kayak gitu. Sampai pulang ke rumah tuh nunggu kiai itu umroh dulu baru pulang ke rumah kayak gitu sampai kayak gitu. Pulang cuma kadang minggu pagi ke ke Cilebut, minggu pagi, minggu sore udah Balik lagi. ke Jakarta lagi, ngaji lagi sama kiai kayak gitu. Agak lama tuh, ya udah pas lagi kiai umroh tuh, agak lama gitu. Penasaran nih orang tua, nyamperin ke rumah nih ke kiai, alhamdulillah ketemu gitu. Alhamdulillah emang udah takdir Allah gitu ya. Ketemu setelah 12 April ketemu, tanggal 29 April 2014 Bapak meninggal. Gitu, Bapak meninggal, alhamdulillahnya gitu bisa ketemu sebelum Bapak meninggal gitu, bisa kenal siapa guru aneh gitu kiai. Kan siapa kiai kayak gitu. Ketemu meninggal gitu, wah sempet dong goyang gitu, sempet goyang, wah sempet lemes kayak gitu, lemes bawanya lemes aja gitu, lemes gimana Bapak meninggal. Apalagi kan aneh jadi tulang punggung ya. Umi nggak kerja, ibu nggak kerja, ane dari 3 bersaudara gitu anak ya. Pertama ya, anak pertama enggak sih, ada ane punya tuh kakak perempuan, tapi perempuan gitu, perempuan punya adik lagi perempuan juga. Ane laki-laki, cuman jadi tulang punggung ya, tulang punggung gitu. Buat nanti kehidupan ibu kayak gimana di rumah gitu kan. Setiap ane pulang gitu ditanyain. Apalagi kan aneh punya masih hangat-hangatnya tuh ya, gelar S1 tuh ya, masih hangat-hangatnya tuh, dapat ijazah tuh. Setiap aneh pulang ke Bogor, udah ngelamar kerja gitu. Aneh jawab, masih proses mi, gitu. Selang minggu besok, gimana kerja? Masih proses mi, kayak gitu. Aneh nggak bilang aneh mau ngaji terus, belum, wah. Gitu, wow ya. Terus akhirnya tuh aneh nggak pulang tuh seminggu sekali. Pasti ditanyain lagi gitu, kerja belum? Jadi aneh undur gitu ya, jadi 2 minggu sekali, 3 minggu sekali pulang ke Bogornya gitu, karena aneh menghindari tuh pertanyaan gimana kerja kayak gitu. Nah kata aneh masih proses gitu. Sampai umi aneh tuh gitu nangis pernah, cuman nggak nangis di depan aneh gitu, ke adiknya gitu ya. Nangis kayak gitu, nangis katanya si Aan kayaknya nggak mau kerja, dia kayaknya mau ngaji kayak gitu kan, mau ngaji, sedangkan di sini kan kebutuhan nggak ada dong, menipis gitu, punggung ya. Cerita ke kiai kayak gitu kan. Cuman sebelumnya itu aneh emang pernah tuh ngelamar kerja, saya diterima dulu nih ya di Jasa Raharja. Jasa Raharja, BUMN gitu ya, kerja. Cuman aneh nggak sempet masuk gitu ya, karena itu pikiran aneh tuh di situ tuh, di ngaji lagi, di masih bayangan-bayangan kiai lagi, nggak jadi tuh, aneh nggak jadi ke situ. Akhirnya aneh balik lagi tuh ke Jakarta gitu. Aneh ada tuh 3 bulan 4 bulan gak ngaji ke kiai, nggak datang, nggak ngasih kabar. Aneh wah lagi galau dong kayak gitu. Di keluarga gimana, kerja cuman akhirnya nggak tenang kayak gitu. Bapak habis meninggal kayak gitu. Akhirnya datang akhirnya ke kiai gitu, minta maaf kiai gitu, nggak ngabarin. 3 bulan 4 bulan kayak gitu, lagi galau, kayak maklumin gitu ya, maklumin. Ya udah jelasin kiai mau ngaji aja dah kayak gitu. Kata kiai
Ya alhamdulillah kayak gitu. Walaupun gimana ada tantangan segala macam, ya itulah tantangan bagi penuntut ilmu. Ada aja kayak gitu penuntut Ada aja ilmu. godaan Wah, ya. kayak lebih itu lagi pasti. Wah, kayak lebih besar lagi godaan-godaannya kayak gitu. Itu ujian aneh sebagai apa? Penuntut ilmu di situ ya sama kiai ya. Orang tua meninggal kayak gitu. Disuruh kerja di keluarga, suruh nyari nafkah, cuman akhirnya ya Allah balikin lagi. Lagi-lagi emang Allah balikin lagi, Allah balikin lagi yang lagi atur gitu. semuanya. Kalau memang bukan atas kehendak Allah, aneh udah di mana-mana dah. Iya. Udah pasti Udah di kerja pinggir tol segala. kali ya. Kan jasa arti Nah, tol ya. iya. Pinggir tol Satahan yang gini. Iya. Gitu. Masya Ya dulu aneh juga akhirnya sambil buat bekal aneh sehari-hari gitu ya, karena bapak udah nggak ada. Aneh dagang. Terus dagang juga Satahan. Aneh dagang donat tuh, Ya dagang Allah. donat yang 2000-an. Itu aneh keliling-keliling, titipin kayak gitu. Banyak tuh orang macem-macem ngomong kayak gitu. Wah, bukannya Muridnya Kiai gitu ya. oleh kiai terus bukannya S1. Bukannya S1 segala macam. Oh, jualan donat kayak gitu. Wah, udah. Akhirnya udah dikuatin kayak gitu, tetap tuh ngaji jalan, makan bisa kayak gitu akhirnya kayak gitu. Ya Masya Allah ya. Sebenarnya tadi aneh tuh di terakhir tuh pengen nanya keberkahan apa aja tuh yang Ustaz Taan dapat jadi murid Kiai gitu. Tapi dari awal sampai akhir tuh yang diceritain Ustaz Taan ya semuanya ya keberkahan yang Ustaz Taan dapat dari jadi muridnya Kiai gitu ya, Masya Allah. Dan terakhir nih Ustaz Taan sebagai penutup, aneh mau nanya gimana sih sosok guru kita nih Pak Kiai Izzat Sholeh Jailani MA nih di mata Ustaz Taan gitu selama menjadi muridnya? Ya menurut aneh gitu ya, Kiai Izzat pertama beliau itu guru ya, guru agama gitu ya, guru yang memang menjadi wasilah, menjadi perantara gitu agar aneh jadi orang baik yang tadi tuh ya. Aneh doa sama Allah ingin jadi orang baik tuh. Allah artinya pertemukan gitu aneh dengan kiai gitu ya. Kiai artinya perantara biar aneh jadi orang baik gitu. Tanpa adanya wasilah, tanpa adanya perantara, ya mungkin aneh bukan orang baik, bahkan malah jadi orang nggak benar gitu ya. Artinya gini, ini adalah keberkahan kiai kayak gitu. Sosok kiai itu yang aneh alamin gitu ya selama aneh ikut sama kiai. Kiai itu dalam ngajar tuh ya, pertama kalau dari beliau belajar gitu ya, karena beliau ceritain gitu ya perjuangannya gitu ya, masalah belajar sama ngajar kiai itu sama ilmu tuh udah tuh yang terdepan lah gitu ya. Masalah ngajar tuh kita ngelihat gitu, ya Allah kita badan kayaknya udah capek gitu ya, kiai masih Semangat ngajar. Semangat. Wah, kesana kesini setiap hari, subuh, siang, sore, malam, wah segala macam. Allah kasih kuat gitu ya. Terus kiai itu sosok pembimbing yang memang sabar, sangat sabar gitu ya, sangat sabar. Ya kenapa aneh bilang begitu? Aneh ngeliat dari diri pribadi dah. Aneh nggak mau ngeliat dari orang lain gitu. Aneh nggak peduli masalah orang lain karena bukan kehidupan aneh gitu kan. Yang aneh pengen tahu gitu karena aneh ngalami sendiri gitu ya. Kalau cerita dari orang kan bisa macem-macem ya. Bisa benar bisa kalau enggak. Kalau orang bisa benar bisa enggak, bisa lebay bisa enggak gitu kan. Cuman kalau dari pengalaman, wah beda dong pengalaman gitu. Pengalaman aneh masih ingat gitu. 2011 awal aneh ngaji, 2012 aneh sempet tuh ngadu sama kiai. Kiai udah setahun lebih gitu, hampir 2 tahun aneh ikut sama kiai gitu. Cuman nggak bisa ngaji kitab gitu. Ikut kiai kemana-mana, tapi ketika ditanya baca kitab aneh nggak bisa gitu. Beda sama murid-murid kiai yang lain yang ngajinya sama kiai itu jarang, tapi ketika ditanya disuruh baca,
udah lancar banget gitu. Masya Allah. Aneh bilang tuh Kiai sempat tuh, Kiai masih ingat tuh, aneh Kiai masih ingat tuh. Ingat salah Kiai itu duduk di atas gitu, aneh sampai di bawah kayak gitu. Sampai aneh nangis ke Kiai gitu. Kiai minta maaf gitu, ikut Kiai lama kayak gitu. Cuman sampai sekarang malah kayak malu-maluin Kiai, tetap nggak bisa ngaji kitab kayak gitu. Kiai cuma satu jawaban gitu. Mau ikut sama aneh gitu, mau ikut sama aneh terus, udah gitu. Jangan lihat sana ke sana kayak gitu. Jangan kata orang. Udah, jangan mikir bisa apa enggak, udah ikut sama aneh. Udah gitu aja kayak jawabannya, ikut sama aneh. Insyaallah. Gitu. Udah. Sambil minta maaf gitu ke Kiai, ngikut kemana-mana, cuman masih belum bisa kayak gitu kan ngaji kitab gitu. Akhirnya lagi-lagi tuh siap Kiai kayak gitu, siap, udah ikutin aja gitu. Artinya kan di situ tuh sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang tuh aneh tuh masalah baca kitab gitu masih belum bisa gitu. Aneh bisa karena cuma modal apa ngedengar gitu ya, ngedengar Kiai kayak gitu. Cuman kalau dari benar-benar dari ilmu sih aneh masih jauh gitu ya, masih jauh banget, masih belajar gitu, masih jauh banget kayak gitu. Cuman Kiai itu sabar dari 2011 sampai sekarang masih terus sabar gitu. Jadi nggak nuntut kudu bisa kayak gitu. Gimana sih ngaji udah lama cuman nggak bisa ngaji. Enggak kayak gitu, udah terus yang penting gitu kata Kiai. Asal mau sabar kata Kiai gitu. Kiainya sabar, Kiainya kata Kiai hanya sabar kayak gitu. Terus yang aneh lihat juga dari Kiai kayaknya sabar gitu, enggak ketika aneh nih disuruh baca aneh salah lagi. Ketika ditanya jawab ditanya salah lagi jawabnya. Cuman Kiai itu enggak gimana ya, kayak nggak malu gitu, nggak malu, nggak kayak gimana, kayak berkecil hati gitu ya, cuma tetap gitu terus ngebimbing gitu. Padahal tuh apa yang Kiai sampaikan gitu udah berulang kali gitu, ibaratnya ilmu udah Kiai bahas 10 kali, cuman aneh tetap aja masih belum bisa ngejawab. Sabar terus, yang aneh rasain tuh situ ya, semangat Kiai itu dalam mengajar kayak gitu. Terus cara Kiai memotivasi murid-muridnya gitu ya. Terus sabar dalam mendidik. Itu yang kelebihan sih banyak ya. Masya Allah. Cuman yang aneh paling rasakan tuh 3 poin itu. Masya Allah deh, sosok guru kita di mata ya Ustadz Aan gitu ya, murid apa ya, murid legend nih, murid legend ya, murid legend. Kalau tertua nggak tua banget ya Ustadz Aan ya. Insya Allah masih kepala 2 ya. Sama kayak Ustadz Habib. Masya Allah. Ya. Insya Allah ya Ustadz Aan. Sampai akhirnya kita lihat sekarang Ustadz Aan tuh, Masya Allah udah jadi bidang apa ya, kurikulum ya kalau di pondok ya, bidang kesiswaan gitu ya, bidang kesiswaan gitu ya. Masya Allah, yang tadinya ngaji belum pernah ya, lihat kitab kuning juga baru pertama kali, lihat kitab kuning bingung gitu ya. Apaan kok tulisan Arab cuman kagak ada rokatnya, botak gitu. Semua gitu. Yang tahu kita Al-Quran kan ada ya baris-barisnya. Asli. Ini aneh sempat bingung, nih Al-Quran cuman gak ada. Nah, ada harokatnya baca gimana gitu. Masya Allah. Emang tuh salah satu yang aneh rasain juga ya sama guru kita itu Ustadz Aan. Emang semangatnya dalam ngajar tuh Masya Allah, semangatnya dalam memberikan ilmu, ngajar di masjid mana aja itu Masya Allah. Sampai waktu itu pernah aneh jalan itu dari suatu tempat lah, aneh supir ada nganterin Kiai naik mobil, itu udah mau deket-deket maghrib Ustadz Aan, mau deket-deket maghrib, macet, dan maghrib itu beliau harus ngajar di salah satu masjid di Jakarta gitu. Gimana nih caranya? Beliau turun, pernah naik Gojek, pernah juga WA ke guru bismillah yang lain, jemput aneh naik motor, aneh harus ngajar gini segala macam. Masya Allah ya, semangat guru kita untuk ibaratnya kan guru ya pasti ditunggu gitu ya, mau setelah apapun ditunggu, tapi beliau masih ya udah kita naik motor bisa lebih cepat, kita lebih cepat gitu, tepat waktu lah intinya ya. Insya Allah juga. Dulu pernah tuh pengalaman lagi pas aneh masih Jakarta juga, hujan banjir, lagi pas masih di Bangka tuh ngajar beliau tuh banjir gitu.
Cuman subuh, pas subuh gitu. Subuh ngaji lewat sini banjir. Lewat gang sini banjir. Cuman kayak nggak nyerah. Gitu, nggak nyerah, akhirnya kayak dapet tuh jualan yang memang kalau nggak salah dulu apa kudu diangkat ya. Masya Allah. Motor tuh gitu ya. Sampai akhirnya ya gitu. Pengalaman Ustadz An masih lebih banyak daripada Ane sendiri dari kru-kru Bismillah yang lainnya, karena kan kru Bismillah pertama juga Ustadz An, Masya Allah. Nanti juga kalau ada waktu kita juga wawancara kru-kru Bismillah yang lain seperti Ustadz Fikri, Ustadz Alfan, mungkin beliau juga mempunyai pengalaman yang banyak ya Ustadz An, tentang gimana semangatnya Pak Kiai, gimana rintangan untuk ngantar Pak Kiai ngajar, live streaming ini segala macam, pasti banyak itu Ustadz An. Di lain waktu mungkin kalau ada request gitu dari penonton semua, siapa yang duluan kita wawancara, Ustadz Fikri atau Ustadz Alfan atau ya yang lain gitu boleh. Nah kalau saya nggak usah, saya nanya-nanya aja orangnya gitu, nggak usah kepo tentang saya lah, nggak ada apa-apanya gitu. Seperti juga saya pernah nyari juga tuh di Google Setan, ada mungkin pepatah Arab ya, yang arti yang bunyi itu kayak inna mu'alima yataraddahu talamizatuhu wa laysa huwallazi yataradda talamazatuhu. Pernah dengar gak Setan? Enggak ya? Pernah dengar gak? Ya, itu yang artinya sesungguhnya guru itu diambil hatinya oleh murid dan bukan guru yang mengambil hati seorang murid. Masya Allah, jadi memang kita harus ngambil hati guru kita ya. Masya Allah, mungkin cuman jangan sampai gitu, kebalikannya. Cuman gitu saja ya. Kalau cuman itu tuh ungkapan itu tuh emang benar banget ya. Cuma tuh dengan catatan tuh kita mengambil hati guru, cuman jangan ada kayak embel-embel gitu. Jangan kayak apalagi bermuka dua gitu ya saja. Di depan Kiai, wah Kiai, cuman di belakang, waduh, wah itu yang ngedumel, capek ngaji, tuh, males gitu ya. Itu yang artinya kalau misalnya memang kita membanggakan guru gitu, memang kita buktikan dengan sebisa mungkin gitu ya. Kita buktikan dengan perbuatan kita. Jadi kita lebih banyak berbuat dibandingkan omongan itu ya. Lebih baik kita berbuat mengikuti apa yang diperintahkan guru dibandingkan kita banyak memuji, tapi ketika diperintah enggak. Nah gitu, artinya kita mengambil hati guru gitu. Kalau menurut Ane yang tangkap tuh gitu ya, dengan sebisa mungkin kita mengikuti apa yang guru perintahkan sebisa kita gitu ya, sebisa kita dengan jangan sampai ada tuh bermuka dua itu ya. Insya Allah jangan sampai. Cuman itu ya, karena memang banyak tuh pengalaman yang di sana tuh begitu. Wah serem-serem banget. Masya Allah, memang banyak banget nih. Kalau saya suruh ambil intisari saya bingung. Semuanya bagus, semuanya penting, semuanya itu mengandung keberkahan, semua mengandung ilmu, semuanya mengandung nasihat nih Bang dari Ustaz. Yang katanya demam panggung, kalau ngomong ngocor mulu, udah saya liatin aja. Nggak berdiri Ustaz, kalau berdiri nggak bisa Ustaz. kalau diri beda cerita ya Ustaz. Masya Allah, untuk itu duduk nih ya. Nah, besok kita wawancara Ustaz sambil berdiri 1 jam kita berdiri. Saya pegel juga. Ya mungkin hanya ini dari saya, semoga video ini ada manfaatnya walaupun sedikit. Dan saya juga mohon maaf Setan kalau ada salah-salah kata, ya namanya emang juga minta maaf, minta maaf. Insyaallah emang kita nanyanya terlalu intim lah atau gimana ya, mohon maaf ya. Saya juga mohon maaf kepada pemirsa kalau ada salah kata-kata yang kurang enak didengar, mohon maaf. Dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin hanya ini dari saya, tetap ikuti YouTube Bismillah TV, jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya, komen di bawah agar dakwah guru kita semakin luas ya Setan ya. Masya Allah, mungkin hanya ini dari kita berdua ya Setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.